menjalani aktivitas sehari-hari di rumah, terutama semangat dalam belajar daring online di rumah. Nah, dalam pertemuan kita kali ini dengan Miss Nurmala Batubara akan membawakan sejarah Indonesia materi kelas 12 mengenai perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan integrasi bangsa. Sebelum kita masuk ke materi kita, Miss ingin mengingatkan anak-anak Miss untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 agar terhindar dari mara bahaya menyebarnya virus COVID-19. Tetap memakai masker ketika keluar rumah, tetap memakai hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan. Juga ketika masuk ke dalam rumah, langsung bersihkan tangan atau mencuci tangan dengan sabun. Nah, anak-anak semuanya, ya, pertemuan kedua kita ini akan lebih memfokuskan kepada materi kita dengan indikator yaitu strategi dan upaya bangsa Indonesia dalam menangani dan mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Tujuan kita yaitu siswa mampu mengolah informasi dan mengidentifikasi strategi dan upaya bangsa Indonesia dalam menangani ancaman dari disintegrasi bangsa. Nah, anak-anak semua, berdasarkan dari materi kita yang minggu lalu yang membahas tentang definisi disintegrasi bangsa, yaitu ada yang tahu? Ya, bagus. Nah, Anda masih ingat kan bahwa definisi disintegrasi bangsa adalah ancaman sebuah bangsa atau keadaan tidak bersatu padunya dan menghilangnya kesatuan sebuah bangsa yang menyebabkan perpecahan sebuah bangsa. Yes, kita mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia telah diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, cobaan kembali menghantam bangsa Indonesia dengan dua ancaman dari depan dan dari belakang. Ya, apakah itu? Yang pertama, ancaman dari bangsa Belanda yang ingin kembali menduduki atau menjajah bangsa Indonesia dengan diboncengi oleh sekutu dari pasukan Armenia. Ya. Nah, yang kedua, adanya ancaman dari bangsa Indonesia sendiri, munculnya pemberontakan dan pergolakan dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia. Berikut adalah penyebab dari munculnya disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu pertama, maraknya berkembang ideologi selain ideologi Pancasila, yaitu ideologi komunisme, ideologi Leninisme, ideologi Marxisme, dan masih banyak ideologi yang dapat mengancam keberadaan ideologi Pancasila. Penyebab kedua adalah kesenjangan di bidang demografi. Penyebab ketiga, kesenjangan kekayaan alam di antara wilayah Indonesia. Penyebab keempat, iklim politik Indonesia yang kurang sehat. Kelima, lambatnya kemajuan ekonomi Indonesia. Keenam, rendahnya tingkat toleransi di tengah masyarakat Indonesia. Itulah penyebab munculnya dari ancaman-ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Semoga di masa ini kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari peristiwa sejarah disintegrasi bangsa. Lanjut kita kepada pokok pembahasan, yaitu upaya dan strategi pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari disintegrasi bangsa Indonesia. Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi atau perpecahan? Nah, ini ada di dalam peristiwa PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Itu tokohnya adalah Musso dan Anus Saripudin. Penyebabnya adalah salah satu penyebab dari terjadinya pemberontakan PKI Madiun, ya, Madiun di Jawa, itu ada pada awal pemerintahan Anus Saripudin itu berniat
dengan adanya pendidikan politik bagi TNI. Jadi TNI itu dibekali dengan politik, padahal TNI kan tidak bisa bergabung di dalam situasi politik, dia hanya untuk keamanan saja. Nah, yang kedua itu adanya ketidakpuasan terhadap hasil landfill. Nah, di mana pada saat itu kabinet adalah kabinet kata, sehingga Antasarudin ini ya sakit hati, ya dia dendam, sehingga dia melakukan sebuah oposisi dan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Yang ketiga, itu tokoh dari pemberontakan Madiun yang bernama Musso bergabung dengan FDR dengan bersama Amir Sari Putih, membuat beberapa kebijakan yang pada intinya mereka itu mendukung ide-ide komunis diterapkan di Indonesia dan itu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila kita. Puncaknya itu dengan diumumkannya Republik Soviet Indonesia. Berarti mereka sudah menentukan dan sepakat dengan negara Republik Soviet Indonesia berhaluan atau berideologikan komunis. Tujuan dari pemberontakan PPI Madiun oleh Saudara Antasarudin itu adalah pastinya mereka ingin meruntuhkan Republik Indonesia yang merupakan hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan ideologi Pancasila dan mereka ingin mengganti dengan komunis sangat berbeda. Nah, apa saja upaya bangsa Indonesia atau pemerintah itu Soekarno-Hatta melalui pidatonya memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau pemerintahan yang sah berdaulat di Republik Indonesia atau memilih PKI Musso. Nah, untuk upaya kedua, cara mengatasinya yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono mengerahkan pasukan TNI. Akhirnya Madiun berhasil direbut pada tanggal 20 September 1940. Inilah upaya bangsa Indonesia atau upaya pemerintah Indonesia dalam menangani peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Nah, upaya pemerintah di pemberontakan baru Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DITI. Nah, peristiwa pemberontakan ini itu terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya adalah di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat itu terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Tokohnya adalah Suparmaji Marican Kartosuwiryo atau SU Kartosuwiryo. Nah, apa penyebabnya? Salah satunya adalah penolakan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan TNI di daerah Kantong, ya, yang di daerah Kantong hijrah ke Yogyakarta. Pada waktu itu Kartosuwiryo berada di Jawa Barat dan memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia NII. Nah, apa saja upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan DITI di Jawa Barat ini? Itu operasi militer tanggal 27 Agustus 1949. Nah, operasi yang diperintahkan oleh pemerintah ini disebut dengan Operasi Baratayuda. Operasi Baratayuda berarti adalah operasi untuk mengentaskan pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Nah, ada juga DITI atau pemberontakan DITI yang terjadi di Sulawesi Selatan. Itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1957. Tokohnya Kahar Muzakar. Ini adalah salah satu patriot Indonesia, tetapi dia membelot menjadi seorang pemberontak. Nah, apa penyebabnya? Yaitu pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan untuk dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Tetapi tuntutan dari Kahar Muzakar ini ditolak
karena untuk masuk ke APRIS harus melalui penyaringan. Nah, terjadilah pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Bagaimana cara upaya pemerintah? Yaitu salah satunya adalah melakukan operasi militer. Ya, pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar itu berhasil ditangkap melalui operasi militer yang diperintahkan oleh pemerintah, dan Kahar Muzakar ditembak mati sehingga pemberontakan DITI di Sulawesi dapat dipadamkan melalui operasi militer. Selanjutnya itu ada pemberontakan Andi Ajis. Ya, pemberontakan Andi Ajis ini terjadi pada tanggal 5 April 1950. Tokohnya adalah Andi Ajis sendiri. Berarti nama pemberontakan ini diambil dari nama tokoh pelopor dari pemberontakan. Nah, apa sih penyebabnya? Ya, penyebabnya itu adalah Andi Ajis menuntut agar pasukan bekas Kenil yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Jadi, pemerintah pusat itu jangan ikut campur dalam keamanan di negara Indonesia Timur, cukup Kenil. Akan tetapi pemerintah mengirimkan pasukan keamanan untuk mengamankan negara Indonesia Timur, dan itu sangat ditolak oleh Andi Ajis sehingga muncullah pemberontakan. Nah, yang kedua itu Andi Ajis menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. Bagaimana? Yang ketiga yaitu mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Jadi Andi Ajis itu tidak mau masuk ke dalam Republik Indonesia. Mereka ingin negara Indonesia Timur itu tetap ada dan tetap dipertahankan. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi pemberontakan Andi Ajis, ya, pemerintah itu pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Ajis harus melaporkan dirinya ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena munculnya pemberontakan, ya, dan mempertanggungjawabkan pasukannya, sehingga senjata-senjata itu harus dikembalikan dan semua tawanan yang telah ditawan oleh Andi Ajis harus dilepaskan. Selanjutnya, ya, upaya berikutnya itu adalah kedatangan pasukan pimpinan Worang, kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan 2 brigade yang dikirim oleh pemerintah dan 1 batalion, yaitu diantaranya Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, itu menginginkan bahwa pemberontakan Andi Ajis itu segera padam. Ya, Kapten Andi Ajis dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akhirnya Andi Ajis pun dijatuhi hukuman. Sekian materi mengenai disintegrasi bangsa pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.